Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang case study salah satu produk makanan terkenal yaitu McDonald yang sebelumnya sudah diberikan oleh Bapak Radian. Pada presentasi kali ini, saya tidak akan sendirian. Sebelumnya nama saya Ica Bagus Imam Arifin. Lalu nanti saya akan ditemani oleh Eti Hayu Nugraini, lalu ada Mbak Shirley Sabrina Zainun, lalu juga ada Mas Rizky Wibowo dan juga Mas Arik. Oke, langsung saja ke topik pembahasan pertama, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu McDonald. McDonald adalah jaringan makanan cepat saji hamburger terkemuka di dunia dengan lebih dari 34.000 restoran di 119 country. Lebih dari 80% restoran McDonald dimiliki dan dioperasi oleh waralaba, yang mengurangi resiko terkait dengan ekspansi dan memastikan penyewa jangka panjang untuk perusahaan. McDonald melayani 70 juta orang setiap hari dan menjanjikan pengalaman makanan yang mudah dan menyenangkan bagi para pelanggannya. Dari McDonald bersaudara, Kroc menamainya McDonald dan menawarkan makanan sederhana seperti hamburger seharga 15 sen yang terkenal. Dia membantu merancang bangunan yang menampilkan sisi merah putih dan lengkungan emas tunggal yang menarik perhatian lokal. McDonald Corporation berasal dari tahun 1955 ketika Ray Kroc, seorang penjual multimixer waralaba restoran Burger Ham, dari McDonald bersaudara. Kroc menamainya McDonald dan menawarkan makanan sederhana seperti hamburger seharga 15 sen yang terkenal. Dia membantu merancang bangunan yang menampilkan sisi merah putih dan lengkungan emas tunggal yang menarik perhatian lokal. McDonald secara agresif berkembang di luar negeri selama tahun 1980-an dengan menambahkan lokasi di seluruh Eropa, Asia, Filipina, dan Malaysia. Namun, pertumbuhan pesat ini menyebabkan banyak perjuangan selama tahun 1990-an dan awal 2000-an. Perusahaan kehilangan fokus dan arah karena menambah sebanyak 2.000 restoran baru setahun. Karyawan baru tidak dilatih cukup cepat atau cukup baik, yang menyebabkan layanan pelanggan yang buruk dan restoran yang lebih kotor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dalam strategi marketing McDonald, langsung saja ada beberapa langkah yang dilakukan oleh McDonald. Di sini saya mengambil 5 langkah yang diambil oleh McDonald. Yang pertama adalah multinational company. Sebelum melakukan langkah-langkah marketing kreatif, maka yang dilakukan oleh McDonald adalah menentukan atau menetapkan tujuan dan target-target yang mendunia. Salah satu visi dan misi yang diusung oleh pihak McDonald adalah menjadi yang terbaik di tingkat dunia sebagai salah satu perusahaan bisnis makanan terbesar di dunia. Jadi menyaingi banyak sekali produk makanan yang sebelumnya sudah ada seperti KFC, Burger King, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada ads atau iklan, yaitu beberapa promosi kreatif yang dilakukan oleh McDonald sebagai bentuk pemasaran McDonald. Diantaranya adalah iklan televisi, public relation yang handal, promosi di radio-radio lokal, atau pembuatan brosur dan lain sebagainya. Event internal McDonald dan event-event kerjasama dengan berbagai perusahaan dan pihak lain juga dilakukan McDonald untuk melakukan upaya promosi besar-besaran. Mungkin salah satunya seperti promosi McDonald yang melakukan afiliasi dengan beberapa label musik, lalu mengadakan suatu konser musik yang bisa menggait pelanggan untuk membeli atau mengetahui McDonald itu sendiri. Lalu yang ketiga ada delivery order. Delivery order yang mudah, praktis, dan memanjakan para pelanggan membuat para pelanggan McDonald merasa betah dan nyaman mengonsumsi makanan-makanan atau produk dari McDonald. Lalu pada poin selanjutnya ada penjualan secara online. Jadi kita semua pasti udah tahu ada website McDonald ataupun 14045 itu tadi yang sebelumnya. Kalau ini ke website, ada website McDonald di mana itu kita bisa beli produk-produk dari McDonald. Yang kelima ada inovasi. Sebagai upaya kreatif untuk mempertahankan jumlah konsumen, pihak perusahaan McDonald senantiasa melakukan berbagai hal
atau beberapa hal terkait dengan produk makanan yang dihasilkan. Diantaranya adalah menambah lebih banyak rasa atau jenis baru dari produk McDonald, merubah menu di beberapa negara dengan memadukan rasa lokal. Jadi kita bisa bedain gitu rasa McDonald atau rasa ayam yang ada di, misal contohnya produk McDonald ayam yang ada di Indonesia sama yang ada di luar negeri itu rasanya beda-beda gitu. Saya tahu dari mana? Saya tahu dari YouTuber. Oke, langsung mungkin itu saja dari saya, langsung ke slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa nilai inti merek McDonald's? Apakah ini berubah selama bertahun-tahun? Jadi, nilai-nilai inti merek telah mencakup kualitas, kebersihan, dan juga servis. Inti dari value mereka tercermin dalam outlet, harga produk, dan karyawan. Walaupun perusahaan kehilangan fokus selama ekspansi di tahun 80-an, perusahaan telah belajar dari kesalahannya, bahkan setelah bertahun-tahun. Perusahaan mencoba membuat nilai inti terbaik, karena nilai inti merupakan pusat model bisnis mereka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana McDonald menumbuhkan ekuitas mereknya selama bertahun-tahun? Apakah McDonald berubah di masa ekonomi yang berbeda atau di berbagai belahan dunia? Jelaskan. McDonald adalah salah satu restoran yang dapat menangani resesi dengan baik. Perusahaan mengalami banyak resesi jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Alasan terjadinya resesi karena penawaran murah yang menarik pelanggan di saat masalah keuangan. Perusahaan harus tetap menggunakan strategi mereka, yaitu menyediakan makanan berkualitas baik bahkan sampai saat ini. Untuk menumbuhkan ekuitas mereknya, McDonald melakukan perubahan dengan ekspansi agresifnya ke seluruh penjuru dunia. Dan juga McDonald dijadikan sebagai simbol globalisasi dan penyebar gaya hidup serta kebudayaan orang Amerika ke seluruh penjuru dunia. Dampak dari perusahaan McDonald ini adalah adanya perubahan identitas bangsa yang berkaitan dengan perubahan budaya. Karena McDonald dijadikan sebagai simbol globalisasi dan penyebar gaya hidup orang Amerika, sehingga semua orang tanpa disadari akan merubah gaya hidup serta pola makannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa risiko yang akan dihadapi McDonald di masa depan. Yang pertama, customer yang sadar tentang kesehatannya mungkin akan pindah ke merek yang menawarkan opsi yang lebih sehat. Yang kedua, mengubah selera dan gaya hidup menimbulkan ancaman besar. Perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan untuk dapat mengutak-atik masalah tersebut secara efektif. Yang ketiga, persaingan pasar fast food lokal. Karena saat ini mereka hanya fokus pada area kecil. Yang terakhir yaitu melatih karyawan dengan cepat dan efektif selama drive-thru. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.